Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang agama di Indonesia. Mari kita simak materinya. Nah, berhakkah kita untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita? Nah, hal tersebut sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, pasal berapa saja? Ada pasal 29 ayat 2 serta pasal 28E butir 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pasal 29 ayat 2 yang berisi negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk pasal 28E butir 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, sehingga kita berhak memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita. Nah, apa saja sih agama yang ada di Indonesia? Nah, agama yang diakui di Indonesia ada 6. Mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama 6 ini sudah diatur dan juga ditetapkan dalam undang-undang. Jadi 6 agama inilah yang disahkan di negara kita. Mari kita bahas. Yang pertama adalah Islam. Agama Islam adalah agama kita. Nah, nama Tuhannya adalah Allah. Kemudian tempat ibadahnya ada di masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan yang lain-lain. Pemimpin agamanya disebut dengan ustadz atau kiai. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Nah, agama Kristen Protestan memiliki lambang salib. Pemimpin agamanya adalah pastor. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besarnya pada Natal, Paskah, dan juga Jumat Agung. Yang ketiga ada Kristen Katolik. Kristen Katolik memiliki perbedaan dengan Kristen Protestan, yaitu ada Yesus di tengah-tengah salibnya. Jadi lambangnya salib yang ada Yesusnya ya. Sedangkan tadi yang Protestan hanya salib biasa. Nah, pemimpin agama Katolik adalah Paus. Tempat ibadahnya berada di gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Dan juga hari besarnya ada Natal, Paskah, dan juga Jumat Agung. Ya, hampir sama dengan Kristen Protestan, tetapi dia berbeda. Yang keempat ada agama Hindu. Ya, agama Hindu adalah agama yang banyak diyakini oleh masyarakat di daerah Bali ya. Masyarakat di daerah Bali
hampir semuanya beragama Hindu. Nah, di agama Hindu tempat ibadahnya ada di pura, kemudian kitab sucinya adalah Weda, hari besarnya ada Nyepi, Galungan, Saraswati, dan juga Pagar Wesi. Sedangkan pemimpin agama Hindu adalah pedade, ya. Jadi yang mimpin upacara adat dan juga keagamaan Hindu adalah pedade. Yang kelima yaitu agama Buddha. Nah, agama Buddha paling besar letaknya berada di Candi Borobudur, ya. Jadi Candi Borobudur itu adalah pusat agama Buddha terbesar di Indonesia. Nah, tempat ibadahnya adalah vihara, kitab sucinya Tripitaka, dan juga hari besarnya ada Waisak, Asada, dan Katina. Nama pemimpin mereka sebut dengan biksu. Nah, yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu adalah kepercayaan yang diyakini kebanyakan oleh etnis Cina atau Tionghoa, ya. Jadi kebanyakan Konghucu ini diyakini oleh etnis Tionghoa. Rumah ibadahnya adalah kelenteng. Nah, kalau di Gresik sendiri ada, ya, di dekatnya alun-alun. Kemudian kitab sucinya ada Sishu Huqing. Tahun barunya atau hari besarnya ada tahun baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Tahun baru Imlek adalah biasa disebut dengan tahun baru Cina. Lalu pemimpin agamanya disebut dengan Chiuche. Nah, itu adalah agama Konghucu. Sikap toleransi dalam perbedaan agama. Nah, berarti walaupun kita berbeda agama, kita tidak boleh saling membedakan, ya. Nah, bagaimana sikapnya? Yang pertama harus tetap saling tolong-menolong antar umat beragama. Yang kedua, tidak menghina agama lain. Yang ketiga, saling bertegur sapa. Keempat, menjenguk teman yang sakit, ya, walaupun dia berbeda agama. Dan yang terakhir, berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi tetap walaupun nanti kalian memiliki teman yang beragama berbeda, ya, jadi tetap harus saling menghormati. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi paparan materi kita tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ini tugas kalian hari ini, ya. Isilah bagian tabel yang kosong, dibuat tabelnya, ya. Tinggal diisi. Misalkan nomor 1, ya. Agama Islam, tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya adalah misalkan Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi silahkan diisi di titik-titiknya, dilengkapi di tabel, ya. Jadi gambar tabelnya sekalian diisi bagian-bagian yang kosong. Nah, kalau masih bingung silahkan diputar kembali video materi tadi. Insya Allah sudah jelas, ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan materi kita hari ini kita semakin mempercayai bahwa di Indonesia ini walaupun beragam kita tetap bersatu, jangan mudah tercerai-berai. Nah, untuk tugas kita yaitu menjaga Indonesia agar tetap bersatu, agar tidak terpecah belah. Nah, terima kasih untuk hari ini. Inilah paparan materi kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.